Allah tahu gitu ya bahwa manusia itu banyak yang belum mampu untuk bersandar secara penuh kepada Allah dan hatinya seringkali goyang ya. Sehingga Allah izinkan manusia itu untuk bekerja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi judulnya hari ini adalah hikmah di balik diperbolehkannya bekerja, begitu ya. Bekerja itu bukan sesuatu yang diwajibkan ya, tapi diperbolehkan gitu. Nanti kita akan lihat di ayat gitu ya, kenapa hikmah diperbolehkannya bekerja gitu. Jadi pada prinsipnya ini akan terkait dengan prinsip rizki ya. Karena kita seringkali secara akidah merasa bahwa kalau kita tidak bekerja secara profesional ya, secara kantoran atau secara tadi kasab ya, bahwa kita tidak akan mungkin memperoleh rizki. Sehingga seringkali kita lupa bahwa rizki itu Allah yang memberikan. Bekerja tentu adalah cara mensyukuri gitu. Tapi bukan dengan bekerja kemudian rizki itu pasti dapat gitu ya. Banyak orang yang bekerja rizkinya kurang gitu ya. Ada juga orang yang bekerja hanya sekedar sesuai kemampuannya dan diniatkan untuk beramal soleh, tapi kemudian rizkinya mengalir dengan lancar. Tapi di balik itu semua juga ada pengaturan ya, terkait dengan seberapa banyak seseorang bisa memperoleh rizki, itu sudah ada kadar gitu ya. Setiap orang Allah kadar dengan takaran yang paling toib ya bagi setiap orang. Di dunia ini semuanya bertingkat-tingkat, ada yang berlebih, ada yang pas-pasan, ada yang kurang. Nah, kalau semuanya sama berlebihan, maka tidak ada kebutuhan untuk bermuamalah ya. Akhirnya manusia jadi tidak perlu saling mengenal dan bersilaturahmi gitu. Tapi karena di balik aturan Allah itu ada saling membutuhkan, sehingga kita mau tidak mau harus bekerja sama, bermuamalah. Nah, itu memang hukum yang Allah desain. Tapi di situ juga letak ujian ya. Seperti apa orang-orang yang bermuamalah itu ketika Allah berikan kelebihan atau kekurangan memainkan perannya gitu ya. Nah, ini seringkali tercedera akidahnya karena salah dalam memainkan posisi. Ketika dia diberikan kelapangan, kekayaan, dia menjadi menekan gitu ya, merasa paling berkuasa. Tapi ketika di bawah dia kerjanya mengeluh gitu dan merasa Allah tidak adil gitu. Nah, ini kita akan coba lihat. Kita akan masuk ke ayat pertama. Ini di Quran surat Al-Baqarah. Quran surat 2 ayat 198. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Rabb-mu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di sisi Masy'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Dan sesungguhnya sebelum itu kamu termasuk dari orang-orang yang tersesat, gitu ya. Jadi kita sudah pernah bahas ya terkait dengan hikmah di balik haji, begitu ya. Haji itu padang Arafah gitu. Jadi orang dikatakan haji itu syaratnya adalah sudah wukuf di padang Arafah. Arafah adalah pengenalan. Jadi artinya di sini ketika seorang selesai dengan ibadah haji ya, haji mabrur, haji yang sesungguhnya, maka parameternya itu bahwa hajinya mabrur, dia menjadi mengetahui setelah hajinya itu cara berzikir kepada Allah ya, sesuai petunjuk spesifik yang Allah berikan ke setiap orang gitu. Nah, sebelum itu kita zikirnya ya umum gitu ya, seperti orang lain. Tapi ini mengingat Allah sesuai dengan perannya masing-masing gitu kan. Makanya ada ayat lain, barang siapa yang
lupa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia lupa kepada dirinya sendiri gitu. Nah, tapi di sini artinya orang itu ngerti kenapa diciptakan, apa amal soleh yang paling Allah tadi ya mudahkan ya, yang kalau dengan mengerjakan hal yang spesifik itu menjadi amal soleh bagi dia. Amal soleh kan ada yang umum, ada yang khusus. Jadi ini yang khusus ya. Jadi semua geraknya kalau setelah haji itu nafasnya menjadi amal soleh semua, karena udah tahu yang mana yang dikerjakan, mana yang tidak. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngerti ya, kita tetap harus berjuang beramal soleh secara umum, yaitu dengan sesuai dengan yang ada perintah-perintahnya di Al-Quran ya. Jadi mengikuti semua perintah Al-Quran itu juga beramal soleh ya, karena terkait dengan Allah kan ya. Tapi ada yang khusus, ada yang umum ya. Nah, yang di Al-Quran itu berlaku bagi setiap orang, tapi amal soleh yang khusus itu setiap orang hanya bisa beramal sesuai dengan keadaan diri yang Allah ikat dengan itu gitu. Kan setiap orang dikasih kemampuan yang berbeda-beda. Kalau semuanya hanya dengan uang, ya maka umum gitu, orang lain juga bisa. Tapi selain dengan uang, seseorang beramal soleh dengan karunia spesifik yang Allah berikan kepada dia. Jadi di luar yang uang tadi juga memberikan bagian dari karunia yang telah Allah berikan ke setiap orang untuk beramal di jalan Allah. Itu amal soleh ya. Nah, kalau itu terkait dengan kemampuan diri, karunia yang Allah kasih, belum tentu karunia itu ada di orang lain kan. Jadi hanya dia secara spesifik yang bisa mengamalkan amalan tersebut gitu. Ya, tapi kalau puasa, sholat ya semua bisa gitu. Meskipun masing-masing juga beda-beda ya. Ada yang dimudahkan sholat malam, ada yang dimudahkan berpuasa, ada yang dimudahkannya sholat duha. Nah, kita harus mencari yang dimudahkan sehingga kita bisa dawam gitu. Meskipun sedikit tapi terus-menerus, daripada angin-anginan semua dikerjakan tapi nggak pernah konsisten gitu. Nah, itu Allah kan menyukai amalan sedikit yang dikerjakan terus-menerus. Disukainya kenapa? Karena itu yang paling dimudahkan dan dia bisa mengidentifikasi gitu ya. Dan ketika dia beramal, itu bukan merasa karena kemampuannya, karena merasa mungkin ini pintu yang Allah mudahkan, karena untuk mengamalkan hal yang spesifik itu rasanya ringan gitu. Dan dia tidak mengklaim bahwa itu karena kekuatannya. Itu semata-mata karena Allah memudahkan bagi dia gitu. Nah, jadi ini adalah ayat bahwa tadi setelah haji ya, maka orang akan berzikir kepada Allah ya, sebagaimana yang telah ditunjuki. Nah, makanya tadi bukan satu dosa mencari karunia dari Robmu, ya kan? Maka apabila setelah haji tadi dari Arafah, ya, maka berzikirlah kepada Allah ya di tengah-tengah masyarakat maksudnya, dan berzikir sebagaimana yang Allah telah memberikan petunjuk gitu. Nah, kita lanjut dulu. Di Quran Surat Al-Jumu'ah, Quran Surat 62 ayat 10, maka apabila sholat telah dilaksanakan atau didirikan, bertebaranlah di muka bumi, kemudian carilah karunia Allah, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, berzikir pada Allah, agar kamu beruntung. Jadi kalau sahabat-sahabat itu, inspirasi kita, mukmin itu adalah dari sholat, ya. Jadi kalau seandainya kita dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain, banyak inspirasi yang hadir yang belum tentu itu murni mengantarkan kita kepada Shiratal Mustaqim kita. Sehingga ketika sholat, adabnya itu adalah dengan meninggalkan semua konstruksi pemikiran yang sudah kita bangun dari subuh hingga zuhur katakan, dan kita datang lagi menghadap ke Allah dan mengkalibrasi diri, gitu kan? Makanya kita bermohon ihdinas syiratal mustaqim, gitu kan? Kita mohon kepada Allah jika seandainya dari subuh ke zuhur ada hal-hal yang hawa nafsu ikutan ngedompleng ya. Waktu pagi sudah berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, dia menyerahkan, dia mengerjakan sesuatu sesuai yang dimudahkan. Ketika tengah hari mulai ada keinginan,
ada kepanikan, dia bergerak belum tentu lagi sesuai yang Allah kehendaki, tapi berdasarkan mungkin tadi ya, peristiwa-peristiwa, dorongan-dorongan yang hadir di tengah-tengah waktu sholat dengan waktu sholat lainnya. Maka ketika sholat itu meleburkan lagi diri agar Allah murnikan lagi. Nah setelah sholat, semoga kemudian bisa kembali ke track untuk menyelenggarakan hari itu sesuai bertasbih beserta Allah gitu ya. Makanya tadi banyak-banyak mengingat Allah agar beruntung gitu. Karena manusia itu sebentar aja lupa, harus kembali ke Allah, harus mohon lagi dikalibrasi gitu kan. Kita harus hati-hati mengikuti lintasan pikiran yang hadir ke dalam diri kita. Gitu. Kalau yang baca Al-Quran, masih lumayan, ketika ada lintasan yang nggak sesuai, dia memahami prinsip ya. Tapi itu pun gampang juga tertipu gitu ya. Sehingga ketika sholat dia harus kosong, dia harus menyerahkan kembali ke Allah. Semoga setelah sholat Allah memberikan inspirasi dan pengajaran terkait dengan cara bertasbih. Makanya tasbih setelah sholat gitu. Barulah dia kemudian bertebaran di muka bumi mencari karunia. Jadi di mana fadilahnya Allah? Itu dengan mengikuti Shiratal Mustaqim, gitu ya. Dan supaya bisa seperti itu, maka harus banyak-banyak ingat Allah. Ya kalau tidak, merugi nanti ya, gampang tersesat kembali. Baik, kita lanjut. Di Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak berdosa atasnya untuk bertawaf atau mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi kalau sa'i itu pulang pergi 7 kali Safa Marwah, itu bahasa Al-Qurannya tawaf juga. Jadi ada tawaf yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah. Jadi manusia yang tawakal, Allah ikat dulu tali untanya, baru tadi bertawakal pada Allah. Jadi tawakal itu bukan berarti pasif. Ada bagian usaha yang harus kita kerjakan, tapi kemudian kita harus lebih yakin ya terkait dengan hasilnya dan kelanjutan urusan itu sesuai dengan pengaturan Allah. Ya kalau kita ikhtiar itu memulai saja. Nah jadi tetap manusia harus mengerjakan sesuatu gitu ya. Kalau burung itu harus berangkat keluar dari sarang dulu. Allah yang jamin kembali dalam keadaan perut sudah terisi. Demikian manusia, dia harus bekerja, gitu ya. Tapi rizkinya itu bukan karena kerjanya, bukan. Ya. Jangan sampai orang kemudian salah akidah bahwa menganggap dia memperoleh rizki itu karena dia tiap hari pergi kerja, gitu. Kalau seperti itu nanti repot hidupnya. Ketika pensiun, maka seakan-akan terstop ya rizkinya. Kenapa? Karena persangkaannya kan. Oh, kalau kita sekarang sudah tidak bekerja, artinya sudah tidak ada lagi penghasilan tetap, berarti kita harus berhemat, berarti kita harus berinvestasi, berarti kita harus gimana ya, harus irit gitu ya. Nah, salah kan? Gitu. Tapi yang sebenarnya adalah ya bekerja adalah pintu. Ya. Hari ini dimampukan bekerja sebagai satu cara mensyukuri nikmat Allah. Maka Allah bukakan kerja sebagai pintu untuk menyalurkan rizki. Ketika kondisinya sedang sakit, tidak bisa bekerja, pintunya nggak ketutup, Allah kasih dengan pintu lain. Karena persangkaannya itu tepat ya. Dia tidak terhijab oleh pintu bahwa rizki itu harus dari saluran kerja. Ya, orang sakit tapi tawakal ke Allah, ya rizkinya datang lagi tanpa harus bekerja gitu. Itu akan begitu. Orang pensiun, setelah pensiun rizkinya tidak terputus, tapi tidak dari saluran yang sebelumnya ketika mungkin bekerja secara formal di kantor. Tapi Allah kasih tiba-tiba keahliannya itu banyak yang butuh,
jadi konsultan ahli sehingga banyak orang yang membutuhkan jasa dan keahliannya, tapi semuanya freelance, bisa begitu kan? Gitu. Tapi itu pintu saja, Allah ganti-ganti pintunya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya orang Allah kasih rizki dan tidak terhijab oleh pintu, ketika disikut sama orang, proyeknya dia akan terus mengalir melalui pintu yang lain. Tapi kalau hanya mengandalkan sarana dan pintu, maka gitu, kadang Allah uji. Pintunya ada pekerjaan, terus pekerjaannya disikut orang lain, dia bertahan mati-matian untuk bisa tetap memperoleh si penghidupan dari yang pintu itu, sehingga harus berseteru dengan orang lain lah, seakan-akan gitu ya. Padahal Allah bisa beri pintu dari yang lain. Nah itu sahabat-sahabat, jadi tawaf itu tadi adalah, sa'i adalah tawaf yang bentuknya horizontal, ada tawaf yang bentuknya vertikal, yaitu yang mengelilingi Baitullah 7 kali itu. Nah itu naik itu, ma'rifat itu, semakin mengenal Allah dengan urusannya. Dan itu dilakukannya sebenarnya paralel. Jadi ketika lahiriah kita bergerak di bumi ini mencari karunia Allah, si hatinya harus terus berzikir supaya Allah angkat naik terus. Jadi kalau jasadnya berangkat ke kantor setiap hari, tapi hatinya tidak terikat oleh kantor, tetap ke Allah gitu ya. Nanti dia akan diberikan banyak penglihatan tuh ya, bahwa hikmah dibalik dia pulang pergi ke kantor itu sebenarnya apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan. Nah, dia akan bisa banyak memberikan kontribusi gitu, sehingga nilai orang itu karena skillnya terus berkembang, karena tidak hanya mengerjakan tugas kantor sesuai kata pimpinan, tapi juga bisa melihat apa yang Allah kehendaki dia berkantor di situ, mungkin untuk mempelajari sesuatu, untuk memperbaiki sebuah sistem yang mungkin kurang baik, sehingga dia bisa memperbaiki bumi dimanapun dia memijak ya. Ya, mau di kantornya dia menjadi orang yang banyak solusi, memberi kontribusi kepada bumi itu, di masyarakatnya juga demikian. Nah itu Allah angkat tuh kedudukannya di tengah masyarakatnya. Sehingga ya otomatis ketika perusahaan berpikir, katakan saatnya orang itu dilepas, perusahaan tidak mau ngelepas. Kenapa? Karena saking berharganya orang itu di mata perusahaan. Bahkan setelah pensiun pun dikontrak terus gitu, bisa begitu gitu. Karena kepada Allah ya, dia mengikat harapannya gitu. Nah, kita lanjut. Jadi kita lihat di Quran surat Ibrahim, Quran surat 14 ayat 37. Ya Rob kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau, ya, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati dari manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Buah-buahan itu kan memang rizki dari sesuatu yang dituai ya, dari mulai ditanam, dituai gitu kan ya. Nah, jadi kalau di sini itu ini terkait dengan bagaimana mengeluarkan rizki dari bawah telapak kaki. Jadi kalau seandainya tadi kita masuk ke sebuah tempat mencari kasab hari ini, ya, kemudian di sana kita tawaf gitu ya, kita memperbaiki secara lahiriah, bekerja sambil berzikir yang banyak kepada Allah, kita akan banyak diberi inspirasi tentang bagaimana tadi memberikan kontribusi ya sesuai yang Allah inspirasikan gitu, sehingga seringkali di lingkungan kerjanya, lingkungan komunitasnya, orang ini melahirkan banyak inovasi dan solusi yang tak terduga gitu, bukan textbook gitu ya. Jadi kadang-kadang kan banyak orang pinter textbook tapi di lingkungannya tidak memberi manfaat apa-apa gitu ya. Nah ini setiap solusi yang dihadirkan dia bisa membaca gelar persoalannya karena Allah ajari, dan kemudian bisa berbuah tuh, mengeluarkan satu buah pemikiran ya yang kemudian menjadi manfaat bagi orang lain gitu.
Nah, itu sumbernya harus dari buah telapak kaki. Kalau ini kan kisahnya Nabi Ismail ya, ditaruh di lembah yang tandus dengan Siti Hajar, kemudian Siti Hajarnya pulang pergi melakukan ritual sa'i ya, sesuai kemampuannya. Kemudian keluarlah si rizkinya, mata air dari buah telapak kaki anaknya. Jadi kalau simbol anak itu di Al-Quran juga amal soleh. Jadi amal soleh juga menggunakan simbol anak gitu. Jadi kalau pernikahan dari dua orang suami istri akan melahirkan anak-anak gitu ya. Gitu. Kalau orang itu ketemu pasangan kerja, dua-duanya sama-sama membangun ketakwaan dan bekerja untuk menghasilkan sebuah solusi ya ataupun produk, itu yang lahir itu nanti adalah amal soleh dari pasangan-pasangan itu ketika mereka bertemu gitu ya. Ya kalau dua-duanya baik, niatnya baik, bidang kompetensinya berbeda sehingga berkolaborasi, bermuamalah dengan baik, dan dua-duanya ingin bekerja agar Allah ridho. Nah, Allah akan mudahkan pasangan tadi, kemitraan tadi untuk menghasilkan satu produk yang inovatif gitu. Itu menjadi amal soleh kalau produk itu kemudian bisa menyelesaikan banyak problem di luar yang belum bisa diselesaikan oleh produk yang sama atau kompetitor ya. Tapi kalau ya orangnya dua-duanya hubud dunia, ya yang lahir ya produknya juga sama, produk cinta dunia ya. Itu akan seperti itu, sahabat-sahabat. Baik, kita lanjut dulu. Ini saya hanya ingin menjelaskan ini. Jadi ini hikmah di balik ikhtiar mencari rezeki. Jadi terkait dengan hikmah diperbolehkannya bekerja. Kenapa Allah memperbolehkan manusia untuk bekerja? Ya. Ini dari kitabnya Ibnu Atha ya. Kitabnya Al-Hikam ya, khusus yang membahas terkait dengan persoalan tadi. Rizki dan pekerjaan lah gitu. Nah, hikmah ya dibolehkannya bekerja pertama adalah Allah tahu gitu ya bahwa manusia itu banyak yang belum mampu untuk bersandar secara penuh kepada Allah dan hatinya seringkali goyang ya. Sehingga Allah izinkan manusia itu untuk bekerja ya. Tapi dengan syarat bekerjanya setelah sholat gitu ya. Jadi tadi kan setelah sholat didirikan maka pergilah jadi bertebaranlah di muka bumi mencari sebagian dari karunia-Nya Allah gitu ya. Jadi orang bekerja itu dalam rangka untuk mencari karunia Allah sebenarnya. Bukan untuk cari gaji gitu ya. Itu gaji penghasilan bagian dari karunia-Nya Allah. Karena karunia Allah banyak. Tapi kalau hanya dapat uang tapi tidak dapat tempat di mana dia bisa terus tumbuh berkembang dan kemudian menginspirasi dia untuk terus semangat lah ya, menekuni satu bidang, akhirnya bekerjanya hanya untuk uang. Pasti bekerjanya juga tidak akan nikmat karena pokoknya dia ngumpul-ngumpulin uang yang ada dalam pikirannya, gimana caranya mumpung bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya, menginvestasikan dengan bijak supaya bisa cepat pensiun gitu. Ya, sementara kalau orang itu diberikan tempat bekerja yang sesuai, untuk keadaan jiwanya, dia akhirnya memang awalnya butuh uang ya, tapi karena saking menikmatinya dia nyemplung dalam bidang itu, banyak melakukan inovasi, banyak kemudian memberikan manfaat, dan dia bekerja bukan hanya semata-mata demi uang gitu. Dia ingin bermanfaat gitu ya, punya makna hidupnya gitu. Nah, jadi yang pertama boleh bekerja itu karena tadi manusia, Allah tahu manusia itu tidak akan mampu untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka sementara diperbolehkan sambil bekerja itu ya, untuk kemudian agar hatinya mantap, sampai lama-lama ngerti bahwa sebenarnya kerja itu cara bersyukur, ini cara beramal soleh. Barang siapa bersyukur, Allah memang tambah nikmatnya ya. Tapi tiba-tiba kemudian ada masalah di tempat kerjanya, dia juga nggak pusing, ya. Berarti sudah selesai urusan saya di situ. Allah akan pindahkan saya ke tempat yang mana lagi, saya ikut. Ya. Makanya kan
ada ayatnya juga kan, setelah sholat tahajud kemudian disuruh membaca doa yang tadi, ya Allah, tadi, masukkanlah hamba ke tempat pemasukan yang baik dan keluarkan hamba ke tempat pengeluaran yang baik. Maka diri ini tolong dihijrahkan saja sesuai kehendak Allah. Kalau sudah selesai fase pembelajaran di satu wilayah bumi, hijrahnya biar Allah yang kemudian membimbing gitu ya. Jadi dia tidak terikat oleh satu koordinat tadi ya, yang dia anggap ya tadi itu apa namanya, manusia kan harus sebagai musafir ya, sebagai musafir. Jadi dia kalau seandainya sudah merasa, wah ini kayaknya karir yang menjanjikan, dia diam di sana, dia berusaha keras untuk diam di tempat gitu. Padahal Allah itu, ya kadang-kadang orang dipindah-pindahkan, yang sebenarnya itu tadi, untuk belajar banyak hal gitu. Sampai kemudian tadi dari tempat-tempat Allah hijrahkan itu, dia akan mengumpulkan satu bekal yang utuh, ya terkait dengan kebidangan dirinya dan juga semakin mengenal Allah ya, dan tidak terhijab oleh pintu-pintu transit gitu. Makanya orang harus meneruskan perjalanan nih ya, nggak tahu nih dari mulai kecil, muda, kemudian usia produktif, masuk ke usia tua, ya hidup itu yang konstan adalah perubahan gitu. Tapi kalau orang terikat bentuk tadi, dikeluarkan dari pekerjaan khawatir, ya nanti pensiun khawatir, dia nggak akan pernah puas. Setiap pindah kehidupannya ke fase yang lain, akan selalu ragu lagi harus mulai lagi dari mana gitu. Padahal itu semua itu Allah yang ngatur ya. Nah jadi yang pertama tadi, boleh bekerja karena Allah tahu manusia tidak kuat untuk 100% bersandar kepada Allah, maka ini diperkenankan kerja sebagai sandaran sementara hingga hatinya mantap gitu ya. Nanti di ruang pekerjaan itu banyak hal-hal yang tidak tertangani, tiba-tiba mohon ke Allah, tiba-tiba selesai. Lama-lama loh, ini kok rasanya saya banyak menghadapi di ruang kerja hal-hal yang saya tidak mampu, tapi ketika menyerahkan ke Allah, Allah jamin ya. Ada pekerjaan yang kemudian diambil oleh orang lain, tapi kemudian kita menyikapinya dengan sabar, kita mohon ke Allah, kita baca persoalannya, Allah gantikan dari sumber yang lain misalkan. Nah lama-lama dia jadi ngerti gitu. Sebenarnya bukan karena pekerjaannya. Kita disuruh bekerja agar melalui ruang itu pelan-pelan Allah ajari. Sampai ujungnya kesimpulannya, oh jadi ternyata rezeki itu bukan masalah kerja ya, gitu ya. Tapi bagaimana kita beramal sesuai yang Allah kehendaki melalui ruang-ruang yang ada hari ini gitu. Nah, disitulah yang kemudian didaratkan jadi seperti kerja gitu ya. Padahal enggak, bukan seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah makhluk itu adalah pintu atau sebab ya, bukan pemberi rizki. Jadi kalau misalkan kita bermuamalah dengan orang, kemudian kan kita jual beli nih. Saya punya jasa, saya punya produk, saya punya sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Nah kemudian karena orang lain membutuhkan produk itu, dia mengontak saya, gitu kan ya. Kemudian menanyakan berapa nih kalau misalkan saya mau pakai jasanya kamu, apakah ada tarifnya? Kita berikan tarifnya ya. Ya kira-kira untuk menyelesaikan pekerjaan itu seperti ini nih tarifnya saya nih, gitu kan ya. Nah kemudian mereka bersepakat. Nah kalau seandainya kemudian dia memperoleh penghasilan dari muamalahnya itu, bukan si kliennya yang ngasih rezeki itu pintunya aja gitu. Karena klien itu mau pakai dia karena Allah kasih dia kemampuan, ya kan. Kalau Allah nggak ngasih kemampuan, mana mau klien pakai dia kan, gitu. Tapi karena Allah yang terus tambah kemampuannya, maka orang lain kemudian diarahkan dengan cara itu ingin menggunakan jasanya dalam muamalah. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada klien yang tadi ya menekan, kemudian mau melakukan akad muamalah yang tidak adil, kadang-kadang saking takutnya kehilangan proyek atau pekerjaan, kita menundukkan diri di hadapan orang lain. Gitu. Karena kita menganggap bahwa rezeki dari dia gitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu.
antara penjual dan pembeli dua-duanya punya hak yang sama untuk menerima atau tidak satu pekerjaan atau kerjasama kan. Nah, kalau orang yang ke Allah itu dia ngerti bahwa selama saya amanah, saya bersyukur, itu Allah akan terus sempurnakan nikmat, ya. Maka akan banyak orang yang membutuhkan dia gitu. Sehingga banyak orang yang ingin bertransaksi, sehingga akhirnya banyak waiting list dari orang-orang yang ingin memperoleh manfaat dari dia, tentu katakanlah dengan jalur muamalah gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan rezekinya dari orang yang beli produknya dia gitu. Tapi Allah yang ngasih rezeki melalui sebab itu. Karena kalau produknya jelek, orangnya nggak mampu, ya mungkin dapat 1-2 klien, setelah itu semuanya meninggalkan. Ya karena saking jeleknya hasilnya kan. Tapi itu kan Allah yang ngasih ya kemampuan itu. Kalau orang terus ditingkatkan kedudukannya di bumi ini, makin banyak yang butuh gitu. Ya tentu banyak yang bertransaksi, tapi kemudian orang lupa. Nganggapnya karena dia pintar, karena hebat, produknya inovatif, sehingga banyak orang yang butuh dia gitu. Padahal itu cara Allah ngasih rezeki. Kadang diuji juga dengan itu ya. Kalau merasa itu kemampuannya sendiri, nanti tiba-tiba udah bagus-bagus usahanya, ada aja trouble. Ada aja fitnah, ada aja musibah begitu ya. Seperti itu. Sehingga akhirnya kita lama-lama tahu, ya, oh, jadi manusia itu hanya sarana atau pintu, ya. Tapi rezeki mah harus tetap ke Allah ya. Kalau lewat mana itu Allah yang ngatur juga. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga, kesibukan bekerja secara produktif itu menjaga diri dari maksiat, ya. Ya seminimalnya gini lah, kalau orang itu hari ini bekerja ya, pagi harus berangkat ke kantor, pulang sore, malam, punya penghasilannya terbatas, mau ngomel juga udah terlalu capek, ya. Ya, udah capek bekerja, ya. Baru ngomel malamnya, aduh nih penghasilan kurang, besok pagi bangun harus kerja lagi, ya. Pulang-pulang mau ngomel udah ngantuk, capek, tidur gitu kan ya. Akhirnya dia disibukkan dengan pekerjaannya gitu. Coba sekarang bayangkan, dia dalam keadaan menganggur, ya. Jadi maksudnya bekerja itu tidak harus bekerja formil ya, artinya melakukan apapun gitu sesuai yang Allah mudahkan. Nah kalau dia diem aja di rumah cuman mikir penghasilan kurang, kehidupan susah, tapi nggak ngapa-ngapain, ya mikirnya kemana-mana gitu. Manusia akan berpikir alam setonnya lebih mudah lah ya, untuk membuat dia berpikir yang aneh-aneh gitu. Nah, sehingga kesibukan bekerja itu membuat dia kelelahan sehingga tidak sempat untuk berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Tapi yang lebih baik ya tentu tadi, sibuk bekerja tapi pemikirannya lebih kepada ini sedang mencari karunia Allah, kan harusnya begitu ya. Ya, tapi seminimalnya daripada yang tadi nganggur, ya sibuk bekerja sudah lelah, jadi energi untuk ngeluh, untuk khawatirnya udah habis dulu lah gitu ya. Nah, karena kalau tadi Allah nggak ngasih pekerjaan, manusia mungkin, ya kalau kita aja lah kalau dikasih waktu luang, nggak bisa kita tuh mensyukuri. Waktunya sibuk masih terjaga, ketika waktu luang mulai aneh-aneh. Ketika masuk liburan mulai aneh-aneh gitu ya. Nah seperti itu. Yang terakhir adalah tentu tadi sarana ta'aruf dan silaturahim dengan makhluk. Ya, ada orang yang bekerja, satu dan lain saling membutuhkan, ya harus ada pasangan kerjanya, ya akhirnya saling mempertukarkan manfaat, ya kalau tanpa itu ya tidak ada sarana ta'aruf ya, dan silaturahmi dengan makhluk ya. Kan hari ini juga kita banyak mengenal orang itu karena kita ada aspek muamalah ya dengan orang itu ya. Ya kecuali dengan saudara mungkin ya. Tapi kalau di pertemanan ya entah itu ketemunya di kampus, entah itu di komunitas, entah itu di pekerjaan, semuanya terkumpulnya itu karena ada sarana berkegiatan bersama ya. Yang mau itu dalam rangka untuk punya program yang baik, harus bekerja sama sehingga harus silaturahmi, saling mengenal. Ya kalau nggak ada pekerjaan-pekerjaan, program-program, ya manusia jadi kurang ya sarana untuk bisa saling tadi mengenal satu dan lainnya gitu. Nah jadi itu sahabat-sahabat ada 4 itu. Nah ini
apa namanya, di Quran surat Al-Furqan ayat 58, dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia terhadap dosa hamba-hambanya maha mengetahui. Jadi kita lihat dalam satu hadis, ya, ini banyak perbedaan pendapat terkait hadis ini. Sebagian mengatakan hadis ini tidak valid, tapi kembali kita harus lihat Al-Quran untuk bisa mengetahui valid atau tidaknya sebuah hadis gitu. Jadi prinsipnya ini benar begitu ya. Dan beberapa ulama mengatakan hal yang sama. Terkait periwayatan itu urusan lain, tapi secara konten itu unsur kebenarannya tinggi gitu. Jadi kita lihat di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, puasa, haji, dan umroh, tapi hanya bisa ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah gitu. Jadi sebenarnya kalau sahabat-sahabat lihat di Quran surat Al-Furqan, Quran surat 25 ayat 58, ya, dalam satu kitab itu dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak diutus ke bumi ini untuk menjadi pedagang dan mengumpulkan harta. Rasanya nggak pernah ya lihat ada nabi, rasul yang bisnis gitu ya. Untuk memenuhi kehidupannya harus bisnis. Ya mereka ya, dakwah, berperang gitu kan ya. Mendampingi umat gitu kan ya. Nah kan repot ya kalau misalkan para nabi semuanya harus berbisnis, punya bisnis model, bisnis plan, perusahaan, kan nggak begitu ya. Nah, tapi yang diperintahkan kepada Rasulullah adalah bertasbihlah dan dengan memuji Robmu gitu ya. Jadi wasahbi bihamdi gitu ya. Jadi kan bertasbih dengan memuji Rob. Gimana cara bertasbih dengan memuji Rob? Yaitu dengan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan gitu. Jadi setiap benda-benda itu bertasbih kepada Robnya. Matahari yang begitu megahnya, yang tidak pernah telat hadirnya, bulan juga yang berotasi semua ya, bintang-bintang sesuai dengan garis edarnya, gunung yang kokoh menancap di bumi gitu. Itu semua adalah makhluk-makhluk yang bertasbih pada Allah ya. Dan mereka mengerjakan perannya masing-masing. Semuanya makhluk ya. Nanti pada saatnya hari kiamat ya tentu bumi ingin memuntahkan isinya, ya tentu melalui tadi gunung-gunung gitu ya. Tapi belum saatnya kata Allah, maka mereka memerankan perannya sebagai pasak bumi kalau gunung itu. Nah demikian juga manusia, setiap manusia itu harus bergerak untuk menjadi duta ya, menolong agama gitu. Agar di semua bidang kehidupan orang menjadi yakin bahwa Allah itu ada gitu. Jadi kalau misalkan tadi dalam hal muamalah, dalam hal rizki, kemudian ilmunya adalah ya rizki itu siapapun yang berusaha keras hanya dengan kerja saja itu pasti dapat gitu kan. Maka Allahnya jadi nggak ada gitu. Nah tapi Al-Quran kan sudah mengatakan setiap orang itu sudah Allah tentukan rizkinya ya. Bahkan sebelum orangnya diciptakan pasangan rizkinya udah ada. Jadi ketika dia ditaruh di bumi, sebenarnya dia itu sedang menjemput apa-apa yang menjadi bagiannya gitu. Nah caranya adalah dengan beramal soleh. Jadi minggu lalu kita bahas tentang kisahnya Nabi Musa memberi minum ternak tadi Nabi Syuaib gitu kan. Ketika menolong kedua putrinya Nabi Syuaib kemudian memberi minum ternaknya. Tapi setelah memberi minum, Nabi Musa kemudian langsung menjauh ke tempat yang teduh dan berdoa kepada Robnya. Ya Allah, ya berikan hamba gitu kan kebaikan dari rizki dari kebaikan yang telah engkau turunkan ya. Jadi sudah ada di bumi ini, cuman koordinatnya kemana gitu. Maka dengan beramal soleh tiba-tiba malah ketemu. Karena memang Nabi Musa harus bertemu Nabi Syuaib ketika itu ya. Karena kemudian dari sana kelanjutan kisahnya akan berguru kepada Nabi Syuaib untuk menyempurnakan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, di mana Nabi Musa menjadi seorang nabi dan rasul yang harus membebaskan Bani Israel gitu kan. Ya, padahal itu dalam kondisi dikejar-kejar dari kehidupan yang mewah sampai ke padang yang tandus mungkin ya. Kemudian tadi ya ke negeri Madian begitu.
Nah kan nggak tahu harus kemana gitu. Taunya sedang dikejar-kejar. Ternyata memang itu Allah yang merancang supaya dikejar-kejar, supaya keluar, supaya kemudian sampai di negeri Madian. Nah tapi dari sana kemudian eh, kesulitan gitu. Sehingga melakukan amal soleh sehingga dilanjut lagi tuh, dipertemukan dengan yang seharusnya bertemu gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi bertasbih dengan memuji Allah. Jadi tasbih adalah satu gerak lahir ataupun batin yang dilakukan manusia yang dengan melakukan gerakan itu dia eh, mensucikan robnya gitu ya. Jadi artinya kalau seorang kemudian jadi pandai di bidangnya dan soleh dan kemudian banyak inovasi dalam memberikan solusi, nah orang akan melihat tambah lagi tadi orang itu adalah orang yang soleh lah ya, yang beribadah kepada Allah. Nah, maka orang akan melihat bahwa wah luar biasa ya Allah ya bisa menciptakan orang itu sepandai itu gitu. Gitu. Tapi karena si orang yang pandai itu juga sering tadi ya ketika menjelaskan bahwa ini Allah yang tolong saya banyak, saya hanya melakukan ini dan supaya dia siarkan nikmat itu, orang tidak terhijab kepada si orangnya. Tapi orang melihat Allah bisa gitu ya memberi kemampuan kepada seseorang dan dia itu sedang mensiarkan nikmat. Dia sedang mengagungkan Allah di situ. Jadi kalau orang mengerjakan bidang yang Allah mudahkan, manfaatnya itu akan besar sekali bagi manusia ya. Banyak problem di dunia ini yang bisa selesai gitu. Dan orang akan melihat ketika ditanya apa sukses story kamu gitu ya. Dia akan mensiarkan nikmat Allahnya bukan tentang dianya. Justru dalam kisahnya dia itu banyak kefakiran, banyak nggak ngertinya, tapi kemudian tadi ya, bersabar menghadapi dengan baik sambil sholat, mohon ke Allah, ya tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu. Ketika mendengar kisah suksesnya, alih-alih orang menjadi ambisius, orang malah menjadi ingin bertakwa juga di bidangnya masing-masing, agar bisa mengeluarkan manfaat yang sama gitu. Itu yang disebut syiar tuh. Jadi syiar nikmat di situ. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika dia di situ, tentu rezekinya dalam bentuk penghidupan akan dibuka, akan full oleh Allah. Tapi tadi karena orang itu pola pikirnya adalah harus mencari kehidupan sendiri, mengumpul-ngumpulkan harta untuk membangun masa depan, maka salah persangkaan itu, salah konsep itu ditebuslah dengan dibersihkan di kafaratnya adalah kesusahpayahan dalam mencari nafkah justru. Gitu. Karena kenapa? Karena kalau Allah mudahkan nafkahnya, ya dia akan makin kesasar dan berpikir bahwa hidup itu ada di genggaman tangan kita sendiri gitu. Hidup tuh banyak tak terduganya gitu. Beda antara yang di atas kertas dan yang terjadi gitu ya. Banyak hal-hal yang ya tak disangka lah begitu ya dalam kehidupan itu. Nah, mungkin saya sampai di situ dulu karena cukup panjang dan waktunya juga pendek ya. Kira-kira itu sahabat-sahabat. Jadi yang tadi yang paling penting mungkin ini ya, ada beberapa poin di dalam skema. Ya mungkin jika ada diskusi 1-2 pertanyaan, semoga waktunya masih sempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Teh Lita, pertanyaannya bagus ya. Jadi di Quran Saba itu memang teman-teman harus tahu apa sih tugasnya seorang Nabi Sulaiman gitu. Kan doanya Nabi Sulaiman itu mohon kepada Allah diberikan kerajaan yang tidak pernah ada ya, yang tidak akan pernah dikuasai oleh seseorang setelahnya gitu ya. Jadi memang Allah menundukkan semua itu. Jin, syaiton itu di bawah perintahnya Sulaiman ya. Dan semua melaksanakan sesuai yang diperintahkan karena Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman gitu. Nah, kemudian dikatakan di situ wahai keluarga Daud, bekerjalah untuk bersyukur padaku kan. Jadi satu Allah yang memberi penguasaan, semua karunia Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa kisahnya seperti itu? Karena yang diislamkan adalah kaum Saba itu, ya kan? Jadi ketika nanti kerajaannya dipindahin tuh, kan itu ada satu masyarakat
kaum Saba itu satu masyarakat yang diperintah oleh wanita gitu. Ada ratunya. Yang mereka itu peradabannya tinggi karena ratu itu pun sudah punya penasehat. Jadi simbol ya, simbol. Bahwa itu simbol ada kerajaan lain yang dibangun dengan logika dan teknologi dan kemampuan manusia semata gitu. Ya kan? Tapi kemudian ketika yaitu Nabi Sulaiman mau memindahkan istananya itu kan awalnya jin ifrit kan yang katanya ya saya bisa memindahkan ya kan sebelum engkau berdiri dari kursi itu kan. Nah, tapi kemudian ada seseorang yang diberi ilmu ahli kitab gitu ya. Jadi ini apa namanya ya tentu Islam belum ada ketika itu ya. Jadi ahli kitab itu ya sama kalau hari ini orang yang menguasai kitabullah lah gitu ya. Nah, mengatakan bahwa aku bisa memindahkan kerajaan itu sebelum engkau berkedip gitu. Tiba-tiba udah pindah gitu kan. Coba bayangin yang sekian lama dibangun oleh pemerintahan kaum Saba itu dengan tadi ada ratunya di sana, ada peradabannya. Nabi Sulaiman mah cuma sekedip aja gitu kan. Karena semua di bawah penguasaan gitu. Jadi bekerjalah untuk mensyukuri itu artinya ketika itu sedang menyeru satu kaum yang membangun satu peradaban dengan teknologi, dengan logika begitu. Sehingga dibuktikan. Makanya kemudian Ratu Bilqis ya, itu datang ke istananya dan tidak mengenali istananya sendiri kan sudah dipindahin kan ke tempatnya Nabi Sulaiman. Ketika masuk digulung tuh si apa namanya pakaiannya ya sampai betisnya kelihatan kan. Jadi ada hadis kan dilarang untuk menggunakan pakaian yang melebihi tumit itu artinya itu kesombongan. Biasa megah sombong ketika Ratu Bilqis dengan kehebatan teknologinya bisa membangun melihat kerajaannya Nabi Sulaiman, itu kerajaannya Bilqis yang dipindahkan dan dihias sehingga tidak dikenali, dia itu langsung tertunduk gitu. Itu kemudian disingkaplah betisnya itu tanda menundukkan diri gitu. Tapi kemudian masuk Islam gitu di bawahnya apa namanya Nabi Sulaiman gitu. Jadi betul Nabi Sulaiman bekerja untuk mensyukuri karena sudah diberi karunia tadi. Nah, kalau kita tadi, kalau diberi karunia nih, kemampuan macam-macam, ditambah dengan keimanan, dan connect dengan petunjuk, produk kita itu nggak akan sama dengan orang lain. Karena apa? Produk kemampuan yang ada di kita, misalkan nih, saya tahu ilmu bisnis, saya tahu ilmu ekonomi, ya. Nah, kalau di luar ya mungkin saya jadi konsultan bisnis, konsultan manajemen, tapi kemudian kalau sekarang dengan ilmu tadi, saya ngaji Al-Quran, ilmu itu bisa, saya ingin menunjukkan bahwa prinsip hidup itu tidak sesulit yang dibayangkan. Nggak harus punya bisnis plan. Yang penting cara memandangnya harus tepat. Karena Allah itu tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya kalau kita kan rasanya kalau saya biar rezekinya ngalir, saya mungkin harus kursus A, B, C, D gitu ya. Wah, kelamaan. Kalau kita butuh kehidupan itu harus kursus dulu gitu kan ya. Yang harus kita lakukan satu, perbaiki persangkaan kita, pemikiran kita, bahwa rezeki Allah yang menentukan. Kalau saya dengan semua keterbatasan ini, maka amal soleh mana yang paling dimudahkan? Gitu. Saya jalanin aja, kerjain itu dulu ya. Tapi sambil tawakal ke Allah gitu. Nah, memang dalam mempraktekannya butuh sharing karena kita biasa dengan model yang linier, model yang menggunakan logika. Ketika menggunakan model keimanan, jadi agak kayak korslet gitu dengan ilmu-ilmu yang di luar kan. Jadi misalkan tadi kalau udah pensiun, ya tentu kita punya kekhawatiran secara real tidak ada rezeki yang masuk lagi gitu. Karena kita kalau orang yang jalurnya misalkan bekerja, pasti modelnya itu adalah menabung, nyicil, kemudian dari sumber penghasilan, dia hitung kebutuhan, dia cari cicilan untuk memenuhi kebutuhannya itu bertahap kan, dibayar dari nanti gaji-gaji yang akan masuk. Jadi itu perencanaan rumah tangga yang baik gitu kan. Tapi kalau seorang pengusaha kan nggak gitu pola pikirnya. Dia dapat proyek, sekali dapat cukup gede, sebagian dia ambil untuk kehidupannya, sebagian dia pikirkan untuk meng-create proyek yang lain gitu.
Jadi kalau karyawan mungkin tadi pola pikir yang umumnya adalah kalau terima gaji ditabung, kemudian tadi nyicil barang-barang. Nah, karena dia hanya mengenal model itu, nah, seakan-akan dia jadi, wah nanti kalau sudah pensiun, nggak ada penghasilan, model itu jadi sulit tuh, gitu kan ya. Ya, kita harus lebih bijak. Nah, dia terikat oleh model kebiasaan yang dia gunakan. Ya sebenarnya ya hari ini ya modelnya gitu, karena bekerja maka kita tadi nyicil barang-barang karena kita nggak bisa kalau beli cash, kita prioritas mana yang paling kita butuhkan. Nanti kalau mau ngambil barang baru, kita lihat dulu cicilan yang masih ada hari ini berapa kan. Kalau ini udah selesai, bisa nyicil barang baru gitu kan ya. Nah, kita model itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, sedekah juga, zakat dibayar juga. Nanti saking semuanya mau dicicil, lupa bahwa ada pintu lain loh yang nggak harus kayak gitu. Gitu. Nyicil mah nyicil, tapi ada sebagian, coba dimasukin ke sedekah. Yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Ya. Nah, jadi kalau sedekah itu yang kebukanya pintu tak terduga. Kalau yang terduganya dia udah pandai soalnya, kan mengelola cicilan, mengelola gaji bulanan. Tiba-tiba karena sebagian sedekahin, ada yang sulit sedekahin. Nanti juga tiba-tiba datang juga penghasilan yang tak terduganya gitu, Mbak Teh Lita. Jadi, tapi kita harus coba gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan Nabi Sulaiman, kita harus lihat bahwa memang di semua orang itu ayat untuk kita semua. Wahai keluarga Daud, dari mulai bapaknya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah perintahkan bekerjalah untuk bersyukur. Nah, kalau Nabi Daud kan berperang, kalau Nabi Sulaiman enggak, ditundukkan semua untuk mengislamkan satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Ya simbolnya orang yang mungkin hanya menggunakan teknologi, akal, pikiran gitu kan. Tapi kalau Nabi Sulaiman itu menggunakan keimanan gitu. Jadi sebenarnya yang kamu bangun seumur-umur itu sekedip mata aja kalau Allah kehendaki pakai model iman gitu kan ya. Tapi yang penting adalah bukan itunya gitu. Adalah bahwa kita sama-sama harus tunduk kepada Allah ya supaya selamat begitu. Ya kira-kira gitu, Teh Rita. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Ya semoga ada manfaatnya ya kajian hari ini. Tapi tadi artinya bukan berarti saya menyampaikan bahwa tidak harus bekerja. Tapi maksudnya bekerja itu untuk bersyukur gitu. Ya memang hari ini kita juga ada kebutuhan makanya bekerja gitu ya. Kan semua dimulai dari model itu. Bahwa kita hari ini bekerja karena kita butuh untuk menafkahi, secara fikihnya benar tuh. Orang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya itu dia fisabilillah. Itu benar. Tapi itu entry point yang sebenarnya itu akan terus meningkat bahwa bekerja untuk bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, semua nikmat Allah kasih dengan cara bersyukurnya kan bekerja. Ya, gimana caranya mensyukuri kemampuan? Kan nggak hanya sekedar ngomong ya. Oh, saya dikasih ilmu ini, saya bisa ini, bisa itu. Tapi cuma ngomong aja. Nah, kalau bersyukur dengan karunia yang Allah kasih, caranya bekerja. Sehingga nanti dengan mengeluarkan, menginfakkan semua kemampuan yang Allah beri, itu dengan kerja itu menghasilkan satu buah, satu produk. Yang kemudian produk itu banyak bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Nah, itu definisi bersyukur dengan bekerja itu gitu. Nah, bukan karena bekerja dapat uang, karena bersyukurnya Allah tambah nikmatnya. Cuman karena prinsipnya dekat-dekat, jadi kita koslet. Jadi seakan-akan kalau nggak kerja nggak dapat uang. Gitu. Banyak juga orang yang kerja nggak dapat uang. Soalnya kita kan cuman ngelihat orang yang kerja dapat uang. Gitu. Ya, tapi banyak orang yang bekerja, uang kurang. Gitu. Banyak gitu. Karena mungkin terlalu juga mengandalkan pintu itu. Dia lupa bahwa ya, kalau kita mah kerja istilahnya Allah mau ngasih rezeki ke kita, mampunya hanya bikin gerobak bakso misalnya ya, atau buka jualan pisang goreng. Ya, kalau kita benar kemampuannya hanya itu, tapi kemudian kita banyak berzikir pada Allah, yang saya mampu hanya mungkin buka warung, ya, sambil kemudian ya banyak tadi berzikir pada Allah, banyak bantu orang juga. Banyak tukang bubur naik haji, punya harta banyak, keluarganya dihajiin semua, ya, punya rumah, ya. Bisa lewat produk bubur, bisa lewat pisang goreng,
Allah itu tidak terbatas. Saluran mah bisa kecil tapi isinya bisa banyak. Berapa banyak orang yang pagi berangkat kantor, malam pulang kantor, setiap hari kelilit hutang. Berangkat sih pakai dasi. Ya, pulang pergi, tapi kemudian hidupnya serba kurang terlilit hutang. Ya, ada orang yang tadi buka bubur, bisa naik haji, bisa nyekolahin ponakannya semua, anak-anaknya ya. Jadi artinya semua itu hanya pintu. Gitu. Sesungguhnya Allah yang ngasih. Kita punya pintunya jadi tukang bubur, kita punya pintunya kerja. Kalau syukurnya benar ke Allah, Allah akan lewat pintu itu ngasihnya gitu. Gitu. Jadi itu yang kita harus yakini bahwa Allah akan memberikan rizki dari saluran pintu yang ada hari ini. Kalau kita benar kepada Allah, ya itunya hanya untuk ngucurin aja. Besar kecilnya itu Allah yang ngatur gitu. Ya kira-kira itu sahabat-sahabat. Jadi kita bekerja untuk bersyukur. Nah dengan kita bersyukur dengan benar, maka Allah akan tambah nikmatnya. Kira-kira seperti itu. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah. Mari kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.